Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail qiyamud dunya bi arba'i khisalin bi ilmil ulama bi adlil umara bi syakhawatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al mukarramun, para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, berbagai tokoh masyarakat, baik yang ada di studio, ada Pak Haji Misto, ada Abah Saman, Pak Haji Samsul, Pak Haji Miarso, Pak Haji Mansur, Pak Haji Hambali, Pak Yono, Pak Haji Suparto, Pak Haji Sukanto, Pak Haji Sugianto, ada ibu-ibu, Bunda Yaha, Bunda Indah Triastuti, ada Indah Dewi, Nini, Bu Wati, bersama rombongannya Qasida Khairunisa dari Sidomoro, Gresik, para pendengar acara Mutiara Fajar Radio Suara Giri dimanapun berada, yakin semuanya dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Meskipun masih kerlip-kerlip, wajahnya agak setengah ngantuk, tapi tanggung jawab sebagai hamba Allah untuk beribadah dalam bentuk sholat subuh berjamaah telah dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yalijun nara ahadun man shalla qabla tulu'i syamsi. Orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat sebelum terbit matahari, insya Allah tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan anugerah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk dapat menghirup udaranya yang segar akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita seiring dengan bertambahnya usia. Kita senantiasa beribadah kepadanya, terus menambah ilmu dan pengalaman. Maka sekali lagi mudah-mudahan semuanya menjadi berkah yang tidak terhingga. Kita sekalian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita sekalian pengen gampang hidup kita di dunia dan di akhirat, maka kita harus tekun untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Sampai dengan
ketika usia kita sudah masuk dalam usia senja, kita terus-menerus justru semakin rajin menuntut ilmu, mengikuti pengajian, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sepanjang masa long life education, kita terus-menerus menuntut ilmu sampai kita menutup mata. Kata orang-orang tua, neng pasuruan tuku kayu jati, melu pengajian uripe mukti, ana donya ora bakal kekurangan rizki, sok nang akhirat mlebu swarga kumpul Kanjeng Nabi. Khairunisa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan kaimatan bidawami mulkillahi. Lontong tahu, lontong sate, hewang ayu ojo mluwok wae, melok ngaji ben adem atine, silaturahim karo kancane, hewang ganteng aja tae, jong ganteng ojo nglayap wae, melok ngaji ben adem atine, iso ketemu konco kancane, insyaallah akeh rizkine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ciri-cirine ahli suwarga kudu takwa marang Gusti Allah, becikmu nang wong tuwa, uga apik marang tangga-tangga, senengane melu ngaji manut dawuhe Kanjeng Nabi, uga sregep ziarah kubur, dongakno para leluhur, insyaallah uripe makmur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah iso melok ngaji, disayangi karo Kanjeng Nabi, ana donya kecukupan rizki, sok nang akhirat disyafaati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli
idilillah bi ahlil badri ya Allah. Pendengar ini insan teladan, melo ngaji diutamakan, tandane disayang pangeran, dunia akhirat kebak kemuliaan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Atawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layan. Lontong tahu, lontong sate, he wong ayu ojo mluwok wae. Mending ngaji ben adem atine, silaturahim karo koncone, iwak bandeng dikelo gule. He wong ganteng ojo nglayap wae. Melok ngaji ben adem atine, iso ketemu konco kancane, insyaallah akeh rizkine. Lah ya apa atine sumpek duit entek ya, ketemu koncone iso utang lho, akhirnya kalau nih hilang ya. Mari di paidu karo bolone, atine galau gak enak. Terus ketemu karo koncone, ngobrol. Karena berbagi, alhamdulillah semua persoalan selesai. Jadi ngaji kayak ngeten iki, masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi ngelingke mulai dalam kandungan sampai kembali ke liang lahat. Tinggi rendahnya seseorang itu bukan jasmaninya yang menentukan, tapi rohaninya, karena telah diasah. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu, pengalaman yang kita miliki, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Gusti Allah. Lan dhewek iki makhluk sosial, gak iso ngatasi semua persoalan dhewean. Nggih, ngendikane Allah wonten ing mukadimah kala wau, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Semua persoalan itu diselesaikan bareng-bareng. Kita tidak boleh mengedepankan ego kita sendiri. Kalau kita memiliki ananiah yang tanpa batas, maka cenderung sombong. Lah jajal golek mati, isok budal dhewe tanang kuburane. Wong nggawa sandal wae gak iso, apa maneh dadak menggali kuburan, gawe liang lahat, atus dewe. Semuanya ndak bisa. Kita ini makhluk sosial ya, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dalam persoalan bernegara, dalam persoalan berorganisasi, qiwamud dunya bi arba'i khisolin. Ada 4 pilar ya, ada 4 tiang yang menjadi kunci tegaknya, makmurnya sebuah negara, sebuah daerah. Pilar yang utama adalah para ulama, para intelektual, para cendekiawan, orang-orang yang pinter, orang-orang yang telah
memiliki pengalaman aktsarohum sinnan sing umure wis akeh, insyaallah pengalamane luas. Nah, para ulama yang dikedepankan adalah ilmunya. Berbagai macam persoalan bisa dipecahkan melalui ilmu dan pengalaman. Kewajiban ulama, tugas ulama itu senantiasa menjadi pelopor dalam bertabligh, pelopor dalam berdakwah. Dan itu merupakan salah satu tugas kita sebagai manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita harus berjuang karena hidup itu perjuangan. Gak ono yang begitu lahir terus iso numpak sepeda motor gitu ya. Lahir dalam keadaan lemah, kita berjuang. Berjuangnya anak-anak ya mulai tengkurap, iso ngeluma, terus mengkurep, terus iso longgo, iso berangkang, iso ngadeg. Ini semuanya perjuangan. Nah, orang-orang yang mau berjuang dalam arti beramar ma'ruf nahi anil mungkar ya, maka nanti ulaika humul muflihun, akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena semua yang telah dilakukan itu nanti akan menjadi tumpuan. Nah, orang-orang yang tidak mau berjuang ya akan tetap tidak bisa jalan, apalagi nyetir kendaraan. Wong tidak pernah mau berjuang, tidak pernah mau belajar, sama dengan wong tidak pernah mau menanam, mosok panen. Ya tidak mungkin. Kalaupun panen berarti mencuri milik orang. Itu akan membuat kegelisahan sepanjang masa. Nah, kewajiban ulama itu sebagai pelopor dalam menyampaikan kebenaran ya. Sebagai pioner dalam memberikan pencerahan kepada segenap warga masyarakat. Ulama itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan berita gembira karena telah melakukan hal-hal yang baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka akan memperoleh berbagai macam manfaat dan kebaikan dari tanaman-tanaman yang selama ini telah ia lakukan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik ya tidak mungkin akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu salah satu tugas ulama. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, itu sudah menjadi rumus dalam kehidupan di dunia. Becik ketitik, Allah ketoro. Nah, itu harus ditanamkan supaya warga masyarakat ini tidak tergolong masyarakat jahiliyah. Kalau orang-orang itu tetap bodoh, tidak memiliki ilmu dan pengalaman, maka otomatis akan tertinggal. Dia tidak pernah dapat mengatasi semua persoalan. Dia tidak dapat melakukan apa-apa ketika menghadapi persoalan yang dihadapi. Maka anak-anak kita harus kita didik. Alimu auladakum fa innahu makhlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Kita bimbing mereka dengan ilmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada suatu masa yang beda dengan masa kita.
Ya contoh ketika kecil Pak Mesto, Pak Miarso, Abah Saman, iku ya urung patek kenal handphone iku opo gitu ya. Disket iku panganan opo, gak ono sing ro. Ya, tapi anak-anak kita sekarang lahir sudah tahu handphone. Mainan mereka sudah handphone. Bahkan meskipun masih kecil nangis lek dikei handphone ya meneng ya. Lek handphone dijaluk nangis ya. Dunia mereka sudah seperti itu. Maka orang tua harus membimbing mereka, harus mengarahkan mereka agar mereka tidak tersesat ke neraka. Karena setiap manusia itu pasti akan dibayang-bayangi. Yang pertama harta benda, hubud dunia. Yang kedua teman-temannya, karena minal jinnati wan nas. Yang ketiga syaitonir rajim, yang senantiasa membisiki kita, membisikkan apapun ke dalam benak kita. Kemudian yang keempat nafsu, inna nafsa la'amaratum bisu. Maka ketika dibiarkan, ibarat wanita itu akan bengkok ya, karena wanita itu tulang rusuk. Jadi andai kata dibiarkan melungker. Tapi kalau misalnya diluruskan dengan cara yang keras, cuklek ya, patah, maka ketika kita mendidik anak juga kita lakukan dengan pola-pola yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Berhati-hatilah, wa in ta'fu wa tasfahu wa tasfiqu fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kita perlakukan anak-anak kita ini dengan baik sesuai dengan perkembangan usianya. Nah itu kewajiban yang utama, terutama para ulama, para kiai, karena al ulama warathatul anbiya. Maka beliau memiliki tugas meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauhidul ummah, tauhidul ilah, tauhidul hukumnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal-hal yang berkaitan dengan aturan di pemerintahan, itu merupakan kewajiban para ulama untuk mencerahkan segenap warga masyarakat. Tugas ulama yang ketiga adalah menyampaikan pengalaman, ilmu, pengetahuan, mencerahkan kehidupan warga masyarakat. Dengan apa? Ya dengan ilmu, berbagai macam disiplin ilmu. Secara garis besar ada ilmu ngurusin dunia, ada ilmu yang berurusan dengan akhirat. Nah ketika sampai pada konteks ini, maka kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghodam. Jadi besok itu mati. Kalau sudah mati wis gak iso mangan, gak iso ketemu konco-koncone. Maka maknanya urusan agama itu harus lebih diutamakan. Mangkana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati minan nasib. Yang utama itu ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi. Nah, di mana pada era-era media sosial, teknologi informasi yang semakin canggih ini, kadang-kadang tanpa kita sadari kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, seakan-akan hidup ini tidak ada akhirnya. Padahal setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Setiap yang hidup pasti
akan merasakan kematian. Maka Nabi Yakub itu menyampaikan kepada anak-anaknya, auladi, anak-anakku, ma ta'buduna mim ba'di, siapa yang kau sembah sesudah aku tinggal mati? Bukan kau akan bekerja apa, bukan engkau akan tinggal di mana, engkau akan menikah dengan siapa, anaknya siapa, bukan ya. Tapi yang ditanyakan, pertanyaan itu berarti memberikan stressing bahwa anak-anakku jangan pernah melupakan Tuhanmu. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kalau kita sekalian sebagai orang tua yang kewajibannya membimbing anak-anaknya dengan baik, minimal sampai mereka berkeluarga, maka Bapak Ibu sekalian akan disurgakan oleh Allah karena melaksanakan amanat berupa anak-anak yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, memperbaiki akhlak masyarakat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi perekat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, tapi pada makhluk-makhluk yang lain. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ulama itu menjadi teladan bagi segenap warga masyarakat agar mereka memiliki perilaku yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari 4 pilar tadi, ilmu para ulama itu yang diletakkan di awal, bi ilmil ulama. Karena yang membuat kehidupan kita ini menjadi cerah, kita sekalian tahu ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Itu ya karena ilmunya. Seharusnya ulama betul-betul berada pada posisinya sebagai pencerah. Dulu ketika Harun ar-Rasyid lagi berkuasa, ada seorang ulama besar yang namanya Imam Malik. Keduanya saling menghormati, saling menghargai. Pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid pengen ngurus sekolah anaknya, pengen supaya anaknya pinter, meskipun beliau seorang khalifah, datang ke Imam Malik. Sebaliknya ketika Imam Malik pengen ngurus KTP kakak misalnya, kartu keluarga, maka meskipun beliau seorang ulama besar, katakanlah Harun ar-Rasyid menjadi santrinya, tapi Imam Malik datang. Suatu saat Harun ar-Rasyid tuh saking hormatnya kepada Imam Malik, maka beliau mengusulkan, bagaimana kalau kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik itu digantung di Ka'bah. Kenapa? Agar semua orang yang datang ke sana membaca kitabnya Imam Malik yang judulnya Al-Muwatta itu ya. Yang kedua, bagaimana kalau mimbar Nabi Muhammad SAW itu dibongkar, diganti dengan permata supaya lebih anggun, lebih berwibawa. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, dengan bijaknya Imam Malik menyampaikan, wahai sang khalifah, kalau nanti kitab saya Al-Muwatta itu digantungkan di Ka'bah, tentu dengan harapan agar semua warga masyarakat membaca dan mengikutinya, maka itu nanti akan tabrakan dengan fakta yang selama ini ada.
ulama, kiai bukan hanya saya. Banyak orang yang pinter memiliki pendapat yang berbeda-beda dan mereka yakin dengan pendapatnya. Maka biarlah perbedaan itu adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak usah digantung di situ. Ketika diusulkan supaya mimbar Rasulullah itu direhab dengan permata, wahai sang khalifah, jangan sampai semuanya dihapuskan. Nanti warga masyarakat tidak dapat merasakan tinggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah. Dan mendapatkan jawaban seperti itu, Harun ar-Rasyid semakin takdim kepada Imam Malik. Luar biasa betapa luasnya ilmunya dan betapa agung akhlaknya. Imam Malik sangat takdim dan menghormati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalannya itu tidak boleh dihilangkan sama sekali. Jangan sampai nanti warga masyarakat itu kehilangan jejak. Saudaraku, para pendengar acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i itu pernah pada suatu saat diminta oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menjadi hakim. Luar biasa, karena Khalifah Al-Ma'mun menganggap bahwa Imam Syafi'i memiliki ilmu, memiliki kelebihan yang luar biasa, sehingga cocok kalau beliau menjadi hakim, orang yang akan menentukan ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat terjadi. Imam Syafi'i sebagai seorang ulama yang luar biasa cerdas, maka beliau berkonsultasi dengan Allah. Beliau melakukan istikharah. Beliau begitu mendengar akan diminta menjadi hakim, bukan riang gembira, tetapi justru gelisah yang mengantarkan tubuhnya agak demam, sakit ya bahasa sekarang. Nah, di dalam sakitnya itu beliau berdoa, ya Rob, kalau menjadi hakim itu baik dan masyarakat merasakan manfaatnya yang luar biasa, maka wujudkan saya bisa menjadi hakim yang betul-betul adil. Tetapi kalau posisi saya menjadi hakim itu baik bagi diri saya maupun bagi warga masyarakat ternyata tidak menghadirkan keberkahan, maka jangan engkau beri kesempatan aku untuk menjadi hakim. Dengan kata lain, kan sakit, wong sakit itu kan loro badene, le entuk tombo urip terus, tapi le gak entuk tombo wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Imam Syafi'i diwafatkan oleh Allah. Luar biasa. Apa pesan yang bisa kita tangkap, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ketika kapasitas seseorang itu menjadi ulama, maka ibarat binatang dengan patokan. Ulama itu patokannya. Ulama itu yang menjadi penentu binatang itu akan bergerak kemana. Lah sekarang kita melihat kan agak repot. Apalagi menjelang tahun politik tahun 2024. Ulamanya berada di mana? Ada yang masuk ke blok A, ada yang masuk ke blok B, ada yang masuk ke blok C, ada yang masuk ke blok X, ya. Lah ini kalau
bahasanya Mbah Hasyim Muzadi, lah patokane iki ora iso mengendalikan wedhuse. Dadi patokane katut wedhuse. Patokane katut sapine. Bapak Ibu sekalian bingung melihat, loh, lah ini kok ikut kampanye di sana. Sudah, enggak melihat soal-soal yang lain. Lah ini yang membuat kadang-kadang warga masyarakat itu agak goyah. Karena patokannya katut binatangnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita sekalian ikut membantu menciptakan suasana yang semakin kondusif, tentu sesuai dengan kapasitas kita. Pilar yang kedua, bi'adlil umarok. Adilnya, bijaksananya pemerintah. Ra'isul ummati khadimuhum. Pemimpin itu pelayan masyarakat. Tidak seperti zaman dulu. Zaman kerajaan-kerajaan dulu itu rakyat yang harus melayani pemimpin. Kalau misalnya ada panen hasil bumi, berbondong-bondong rakyat mengirimkan upeti. Mungkin apa betul? Seperti itu. Karena yang menjadi pelayan itu justru masyarakat. Apalagi dalam kehidupan yang lagi dijajah. Kita dijadikan romusa, kita dijadikan pekerja yang harus dipaksa dingkluk bekerja tanpa melihat kemampuan dan lain sebagainya. Padahal harusnya pemerintah tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Jadi kewajiban seorang pemimpin itu membuat warga masyarakatnya happy, warga masyarakatnya bahagia, warga masyarakatnya itu merasa terlindungi. Kalau dalam konteks di negeri kita Indonesia, bahwa tujuan negara ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam bertetangga antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei, masing-masing tahu hak dan kewajibannya. Dalam Islam memang dianjurkan kita sekalian hendaknya fal yukrim jaroh. Orang-orang yang tidak menghormati tetangga itu berarti imannya tidak sempurna. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh, fal yukrim dhaifah, fal yakul khairon au liyasmut. Jadi Islam itu luar biasa dalam menciptakan kehidupan harmoni. Itu Masya Allah ditata begitu baik oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupan masyarakat sebelum Rasulullah yang ancur-ancuran, begitu Islam datang maka tertata dengan baik, antara satu dengan yang lain saling menghormati, saling menolong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kewajiban pemerintah itu membuat warga masyarakat hidup tentram, hidup damai, hidup dengan penuh kebahagiaan.
orang-orang yang miskin, orang-orang yang dhaif itu menurut undang-undang dipelihara oleh negara. Sebab umumnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terlantar itu hidupnya kan kacau. Makan seharusnya sehari 3 kali. Mereka karena dalam keadaan terlantar, kadang 3 hari makan, 3 hari ngombe tok. Apalagi kalau mikir gizinya. Nah, idealnya tugas pemerintahan itu seperti itu. Tapi itu tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri tanpa kerja bareng. Nah, dalam konsep Islam, sinfani minan nasi idza solaha solahan nas wa idza fasada fasadan nas yal ulama wal umaro. Jadi harusnya antara ulama dengan umaro, antara orang-orang yang pinter ya dengan segenap pemegang kekuasaan itu rukun. Happy masyarakatnya. Kenapa? Karena orang tuanya kompak, orang tuanya rukun. Ya. Ibarat bapak dengan ibu, kalau rukun, maka anak-anaknya ini akan tumbuh sempurna. Al-ittihadu asasun najah. Rukun itu menjadi landasan sukses. Rukun itu menjadi dasar untuk meraih kesuksesan dalam segala bidang. Maka Mbah Hashim Asy'ari memberikan nasihat kepada kita sekalian agar kita ini menjadi bangsa yang semakin hari semakin kokoh ya. Beliau menyampaikan innal haqqa yat'afu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Kebatilan itu akan menjadi kuat dengan persatuan dan kesatuan. Nah, sebaliknya kebenaran itu akan ringkih, akan rapuh dengan perpecahan dan perselisihan. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita dinasihati oleh orang-orang luang kita, ayo para kanca rukun karo tangga, apik karo bala, uripe bakal mulya. Iku ngendikane Kanjeng Rasulullah, uripe nang donya ora bakal kekurangan bondo, sok nang akhirate dijamin ahli suwarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sapa wae pengen slamet donya akhirat, mongko kudu seneng marang Nabi Muhammad, kelawan nakeno maca
solawat. Uripe nang donya bakal kebanjiran rahmat. Sok nang akhirate insyaallah entuk syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية أبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, pemimpin itu bayang-bayang Allah di muka bumi. As-sultanu dhillullah fil ard. Maka menjadi seorang pemimpin harus senantiasa mempelajari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat seorang pemimpin, sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nama-nama Allah di Asmaul Husna itu diusahakan dipelajari supaya menjadi pemimpin yang adil, sesuai dengan hak-hak yang harus dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemimpin itu adil, innal muqsitina fi khotorin azim, maka surganya luar biasa mulia. Tapi kalau pemimpin itu dolim, inna a'tadna lidzalimina naro, akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, ma min abdin yastarihi lau ra'iyata yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Suami itu seorang pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ketika ia dalam kesehariannya memimpin dengan baik, maka setiap kalimat yang baik dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ketika ia sedang mencari nafkah untuk keluarganya, maka dianggap ia berjihad di jalan Allah. Dan andai kata wafat, naudzubillah min dzalik, wafatnya sebagai syuhada. Rizki yang paling baik adalah rizki yang digunakan untuk menafkahi keluarganya. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika pemimpin ini tidak amanah, ketika pemimpin ini banyak mengecewakan istri dan anak-anaknya, bahkan cenderung menyakiti anak-anaknya, maka nanti Allah musuhnya. Karena ia termasuk pemimpin yang akan menyesatkan keluarganya. Padahal dalam bahasa yang sederhana, mertuane itu menitipkan, anakku, istrimu ini aku bimbing dengan harta, jiwa, dan raga, agar ia happy dunia akhirat. Maka aku titipkan kepadamu, antarkan ia menuju surga. Mestinya begitu. Tapi sering kan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seorang suami yang menyakiti istrinya, seorang suami yang bahkan menghilangkan nyawa istrinya. Nah, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tidak di backup oleh ilmu, ketika tidak di backup oleh akhlak yang baik, maka akan destruktor, bukan konstruktif dalam kehidupan sehari-harinya, tapi justru menghadirkan
kerusakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, makanya sekali lagi antara ulama dengan umarok ini harus rukun, bisa saling mengisi, ya. Yang memberikan pencerahan ulamanya, yang mengeksekusi, melaksanakan itu para pejabat di pemerintahan, eksekutor, ya, yang akan melaksanakan berbagai macam kebijakan. Nah, pilar yang ketiga, bisa khawatil agnia, peran sertanya orang-orang kaya, para investor, para pengusaha. Para pengusaha ini membantu warga masyarakat, pemerintahan dalam melaksanakan berbagai macam programnya. Karena jerbasuki mawa beo. Nah, yang punya beo ini para pengusaha, para investor, orang-orang yang kaya. Mereka kita ajak, tetapi mereka melaksanakan semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bukan yang mengatur, ya. Lah kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu kan enggak, pengusahanya yang ngatur, proyeknya dokene, engkau riko oleh sakmene. Apa akibatnya? Karena menyalahi prosedur. Yang pertama, proyeknya kualitasnya rendah. Jembatan baru dilewati air sekali, ambrol, ya. Ibarat kereta api menggok, sehingga lokomotif dan gerbongnya terlempar kayak di India itu, ya. Jadi ketika tidak ditempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, maka fantadiri sa'ah, akan muncul berbagai macam persoalan. Rekan-rekan para pengusaha itu harusnya membantu. Jadi pemerintah menyampaikan akan membangun, katakanlah misalnya tugu, ya, kualitasnya kayak gini, jembatan kualitasnya kayak gini, mungkin perkantoran, mungkin rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kemudian para pengusaha ini yang akan menawar, yang akan membackup, sehingga nyambung ini. Karena di pemerintahan itu sudah ada konsultan perencana yang telah dihitung kekuatannya, yang telah dihitung berbagai macam onderdil yang akan mewujudkannya. Nah, kalau dibalik, para pengusaha ini yang mengintervensi, maka jadinya bukan hanya celaka pembangunannya, lek ciloko, banyak yang masuk penjara. Kenapa? Karena menyalahi prosedur. Harusnya yang disetujui itu yang tawarannya paling rendah, tapi ini tawarannya tinggi. Loh, dadak setane BCI, akhirnya jadi persoalan. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, konsep Islam itu sudah begitu indah ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pilar yang keempat, bidu'ail fuqara, peran serta warga masyarakat. Rakyat kita itu menjadi subjek yang akan menikmati, yang akan merasakan. Karena tadi ulama membimbing warga masyarakat, ulama memberikan nasihat kepada pelayan masyarakat. Pemerintah itu pelayan masyarakat. Tugas yang utama adalah membuat warga masyarakat bahagia, hidupnya sejahtera. Nah, maka masyarakat itu harus didengar aspirasinya. Jadi ibarat panjenengan mau menanam sesuatu, maka harus melihat dulu
yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Kalau tanpa survei itu sampean nandur jagung padahal sing dibutuhno iku pari misalnya ya. Maka jagung itu nanti harganya murah karena tidak ada yang beli. Nah, sekali lagi saudaraku pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, bahwa masyarakat itu subjek yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan, yang akan merasakan kehidupan yang happy. Maka suara masyarakat ini harus didengar, aspirasi masyarakat ini harus didengar. Boleh melalui wakilnya yang ada di legislatif, apa itu DPD, apa itu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, tapi prinsipnya suara mereka harus terwakili sampai kepada orang-orang yang punya kewajiban untuk melayani mereka. Warga masyarakat punya hak untuk memberikan masukan. Ya, kita harus mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat kita itu memiliki kedaulatan yang menentukan siapa yang nanti menjadi wakilnya, siapa yang nanti dipilih menjadi pemimpinnya. Dan ketika itu sudah ada, rakyat mempunyai hak untuk ikut mengawasi, ikut mengontrol, sehingga semuanya itu sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan konsep yang benar. Dan di ujung-ujungnya rakyat harus memberikan support, rakyat harus mendoakan. Betapa kompleksnya konsep Islam, konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai orang-orang yang berilmu memberikan nasihat, memberikan masukan. Kemudian mereka para profesional yang melaksanakannya dengan adil. Para pengusaha yang membackup dari sisi pendanaan, mereka otomatis juga mendapatkan untung. Tapi yang payah ketika mereka kepingin mengeruk keuntungan yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan keberkahan. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat. Subhanallah, betapapun hebatnya seorang pengusaha, kalau tidak di backup oleh para karyawan, masa duwe pabrik sakmono gedene arep digarap dhewe. Iya Pak Miarso, ya, Semen Indonesia misalnya, direktur utamanya tanpa memperhatikan karyawan, ya nyenyek keberkahan pabrik. Sebaliknya karyawan kalau tidak dibantu, difasilitasi oleh para pemilik perusahaan, mereka juga nggak bisa makan, nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka sinergitas inilah yang menjadi bangunan yang sangat kokoh yang dapat mewujudkan Indonesia, negara menjadi suatu bangunan yang kokoh. Dalam bahasa Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma cukupono luberono, rakyat Indonesia sehat kabeh, duite akeh, berase akeh. Allahumma cukupono luberono, pendengar sehat kabeh, sawai akeh, mobile akeh, kanggo ngaji umroh lan haji, barokai Kanjeng Nabi, sing sekolah podo pinter, besok gede dadi dokter. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abar rizki wa abal quwah wa abas sihah wa abas salamah wa abal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.